Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Faiz. Saya dari kelas 3 BPKOM. Saya ingin menjelaskan tentang AJP, neraca lajur, laporan laba rugi, dan juga perubahan modal. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa transaksi atau peristiwa tersebut tercatat atau belum direfleksikan dengan benar dalam buku besar. Perusahaan dapat dicatat dengan tepat. Tujuannya adalah untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi yang akurat sesuai dengan prinsip akuntansi. Beberapa poin penting dalam AJP melibatkan waktu penyesuaian, tujuan, jenis AJP, dan contoh AJP. Dampaknya di dalam laporan keuangan, perusahaan AJP membantu memperbaiki kesalahan, mengakui pendapatan atau biaya yang belum tercatat, serta menyesuaikan nilai aset atau kewajiban yang mengalami perubahan selama periode pelaporan. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur juga dikenal sebagai neraca saldo atau trial balance. Adalah sebuah laporan akuntansi yang mencatat semua akun dan saldo yang ada dalam buku besar perusahaan pada akhir periode pelaporan. Neraca lajur digunakan untuk memverifikasi keakuratan pencatatan akuntansi dan mempersiapkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tujuan neraca lajur adalah memverifikasi keakuratan pencatatan akuntansi yang membandingkan total debit dan kredit dalam setiap akun, menyediakan dasar untuk mencapai laporan keuangan. Proses penyusunannya yaitu mengumpulkan saldo akun dari buku besar perusahaan dan mencatat saldo debit dan kredit masing-masing dalam kolom yang sesuai dengan neraca lajur. Struktur neraca lajur biasanya terdiri dari 3 kolom, yaitu saldo, debit, dan saldo kredit. Setiap akun memiliki baris tersendiri dalam neraca lajur. Penggunaan neraca lajur digunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dan memudahkan analisis keuangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan laba rugi raba atau income statement. Adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Tujuan laporan laba rugi adalah memberikan gambaran tentang kinerja kerja keuangan perusahaan dan sejauh mana keuntungan atau kerugian yang telah dicapai selama periode tersebut. Dalam laporan laba rugi ada poin penting, yaitu suatu komponen laporan laba rugi. Pendapatan mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Biaya termasuk biaya produksi, biaya operasional, dan beban lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Waktu penyusunan laporan laba rugi disusun untuk periode tertentu seperti satu tahun fiskal atau satu kuartal. Tujuan laporan laba rugi adalah memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, membantu pemangku kepentingan seperti investor dan manajemen dalam mengambil keputusan. Struktur laporan laba rugi. Struktur laporan laba rugi umumnya memiliki beberapa bagian, termasuk pendapatan, biaya, laba bersih, dan kadang-kadang dilengkapi dengan informasi tambahan. Analisis kinerja keuangan. Pihak terkait dapat menganalisis laporan laba rugi untuk mengevaluasi profitabilitas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis. Laporan laba rugi merupakan alat penting dalam menganalisis keuangan yang membantu pemangku kepentingan memahami sejauh mana perusahaan mencapai laba atau mengalami kerugian selama periode tertentu. Laporan perubahan modal atau LPM adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan selama periode laporan tertentu. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang sumber-sumber perubahan modal, termasuk investasi oleh pemilik, laba bersih yang ditahan, pembagian dividen, serta transaksi modal lainnya. Ada beberapa poin tentang laporan perubahan modal, yaitu komponen perubahan modal awal, investasi pemilik, laba bersih, dividen, dan perubahan modal lainnya. Tujuan perubahan modal yaitu menyajikan perubahan dalam modal pemilik dalam suatu periode tertentu,
memberikan pemahaman tentang bagaimana modal perusahaan berkembang, dan ada struktur laporan perubahan modal. Laporan ini biasanya terdiri dari beberapa bagian, seperti modal awal, investasi pemilik, laba bersih, dividen, dan saldo modal akhir. Analisis modal pemilik. Pihak terkait dapat menganalisis laporan perubahan modal untuk memahami kontribusi pemilik, distribusi dividen, serta dampak laba suatu atau rugi terhadap modal. Laporan perubahan modal merupakan instrumen penting dalam laporan keuangan karena membantu pemangku kepentingan memahami bagaimana modal suatu perusahaan berubah sepanjang waktu. Informasi yang diberikan oleh laporan ini mendukung analisis kinerja keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.